akar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala. Mari kita mundurkan Yusuf Kala JK, karena JK yang saudara-saudara menggunakan rasisme, menggunakan isu SARA untuk memenangkan Anies Sandi, betul? Dan untuk kepentingan Yusuf Kala 2019 dan untuk kepentingan korupsi keluarga Yusuf Kala. Jadi kalau Yusuf Kala bilang yang kayak orang Chinese dan orang Kristen itu adalah fitnah. Bapak Ibu tahu yang orang miskin di Jawa itu adalah orang Islam banyak, yang di orang Kristen juga banyak. Di NTT yang miskin orang Kristen, yang miskin di Papua orang Kristen, yang miskin di Bali adalah orang Hindu. Jadi kenapa kita miskin? Kita miskin karena perbuatan orang-orang seperti Yusuf Kala. Mereka korupsi, mereka nepotisme, mereka hanya memperkaya keluarganya saja. Bapak Ibu lihat, Halim Kala kaya raya, Abu Rizal kaya, Bakri kaya raya. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan seperti biasa, alhamdulillah kami masih tetap sehat, semangat, bisa menemani Anda semua. Dan saya Hersbun Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Dan kita lagi-lagi akan membicarakan ternak Mulyono nih Mas Hersu. Gitu. Peternakannya ini peternaknya berkembang biak atau peternakannya sedang gonjang-ganjing? Ini peternakannya sudah gonjang-ganjing, kebakaran, kebanjiran, wah macam-macam ya. Segala musibah ada di situ deh pokoknya. Animal farming ini. Ya, saya kira kita mesti menghitung hari ya. Ini hari ketiga. Harusnya Sylvester Matutina itu salah satu. Saya kira mungkin kalau kita menggunakan George Orwell-nya ini salah satu ternak yang pemimpin ternak di antara ternak ya di animal farming itu. Yang seharusnya dia sudah menyerahkan diri ke Kejaksaan Agung karena kan sebenarnya dia ditunggu kemarin hari Senin ya tanggal 4 berapa? Hari Senin itu tanggal berapa ya? Sekarang ini tanggal 4 ya. Ya tanggal 4 Agustus dia waktu itu belum menyerahkan diri dengan dalih waktu itu dia menyatakan bahwa itu nanti karena dia katanya dia sudah berdamai dengan Pak Yusuf Kala dan sebagainya. Ini tampaknya dia sedang mencoba mencari celah ya Mbak Agi ya. Ya, tapi sebenarnya bukan hanya soal Sylvester, orang kemudian juga mengungkit-ungkit salah satunya juga Ade Armando ya, yang sebenarnya statusnya juga masih jadi tersangka gitu karena sudah lewat pra peradilan kan status dia penghentian SP3-nya itu sebenarnya kan dibatalkan. Jadi banyak sekali ya berarti kasus sebenarnya para ternak-ternak ini kemudian jadi komisaris, tapi sebenarnya mereka terkait dengan masalah hukum gitu. Iya benar Mas Hersu dan apa yang terjadi saat ini pada hari ketiga kita tapping pada hari Rabu siang hari ya pada saat ini kita terus memantau belum ada penyerahan diri Sylvester Matutina ini belum mendatangi kejaksaan dan belum ada kabar bahwa kejaksaan ini akan menangkap mereka yang secara proaktif menangkap toh sangat jelas ini rumah dari kediaman dari Sylvester Matutina kalau seandainya kejaksaan tidak bisa mencari ya ini aneh sekali kenapa karena televisi saja selalu 24 jam bisa menghubungi wartawan, 24 jam bisa menghubungi dirinya dan kemudian mengundang dirinya untuk hadir pada berbagai kesempatan. Jadi saat ini Mas Hersu tidak hanya Sylvester itu yang kemudian masyarakat marah dan meminta agar dia ditangkap, tapi sayang sekali nama kejaksaan ini jadi ikut terseret-seret sebagai pihak yang dianggap melindungi dan kemudian meminta agar kejaksaan ini pun diselidiki, diperiksa siapa yang selama ini melindungi di dalam kejaksaan itu, siapa yang melindungi Sylvester Matutina dan mendapatkan perintah dari siapa walaupun sudah sangat jelas kalau netizen menganggapnya ini sudah jelas dilindungi oleh Mulyono perintahnya pasti datang dari Solo begitu dan sebelumnya perintahnya datang dari istana tentunya ketika Jokowi ini masih menjadi presiden. Nah ini yang sangat disayangkan Mas Hersu ketidakpercayaan kepada kejaksaan itu tergerus gara-gara peristiwa ini dan itu sangat jelas setowelo-welo netizen itu sekarang ngomong udah nggak pakai tedeng aling-aling ya, baik itu berupa sarkas, baik itu berupa tudingan, berupa hujatan, bulian apa dan sebagainya. Ini berbahaya sekali untuk APH kita, terutama untuk kejaksaan, di mana Pak Prabowo ini kan ingin mengangkat marwah dari kejaksaan, kepolisian, KPK supaya lebih dipercaya lagi, dipercaya kembali istilahnya ya, setelah runtuh jatuh di masa 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Tapi dengan yang terjadi saat ini jauh sekali dari keinginan itu. Dan itu tidak salah ya penilaian publik ini karena
kemudian jaksa bereaksi itu kan setelah di demo juga ya Kejaksaan Betul. Negeri Jakarta Selatan kan didatangi oleh para aktivis ya, tim pembela Hmm. aktivis dan apa namanya ya, tim pembela aktivis lah ya yang kemudian mendatangi dan Dan menuntut itu ulama, kan iya. ya. Mhm. Beda Mbak, yang ulama kan TPUA untuk urusan ijazah palsu, tapi yang Oh lain iya, yang yang di Bareskrim ya betul. ini Mhm. yang di Polda Metro Jaya kan di Yang situ di juga Polda, iya. ada gabungan antara TPDI juga kan yang Betul. dari Walaupun orangnya ya sebagian besar sama begitu ya. Ya, tapi ini Mhm. paduan ada teman yang tim membela demokrasi Indonesia, Betul. Petrus, dan Dari kemudian nama PDI Perjuangan, PDI iya. Perjuangan, terus ada Mhm. kemudian ada Ahmad Khosinuddin di situ dan sebagainya kan. Betul. Mereka hari Kamis Mhm. kemarin kan mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menuntut itu, dan setelah sebelumnya kan Mhm. dibocorkan di berbagai media sosial oleh Roy Suryo putusan dari Mahkamah Agung itu. Anehnya kenapa putusan itu juga baru beredar sekarang ya, karena padahal peristiwanya itu sudah terjadi pada bulan Mei ya tahun 2029, Mhm. 2019 ya. Artinya sudah berlangsung selama 6 tahun, dan yang agak mengejutkan buat kita juga proses yang kemarin sempat kita bahas, bagaimana mungkin orang untuk menjadi komisaris itu kan biasanya dia harus mengurus surat SKCK dan sebagainya, atau tidak Iya pernah dong. dipidana dan sebagainya, kan harus ada persyaratan seperti itu ya. Dalam kasus misalnya Mhm. Sylvester jelas dia kan ada vonisnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, harusnya kan dicek Mhm. apakah kalau dia banding bagaimana putusan bandingnya dan sebagainya. Kemudian dalam kasus Adi Armando harusnya kan ketika kemudian statusnya tersangkanya yang di SP3 dibatalkan, kan dia juga harusnya tidak bisa dong mengurus SKCK ke kepolisian ya. Tapi dalam kasus Iya. ini berarti yang bertanggung jawab kan kepolisian ya, kalau dalam kasus Adi Armando ya, bukan kejaksaan ya, karena dia belum proses pengadilan. Bedanya Ya. dalam kasus Adi Armando itu dia masih belum ada keputusan, bahkan dia Mhm. belum maju ke Mengajukan ke pra eh, peradilan, ya ditolak ya. ditolak, tapi Mhm. maksud saya belum dibawa lagi ke pengadilan oleh 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 Pengadilan, belum ya polisi diadili, ya. ya. Polisi belum melimpahkan ke Kejaksaan Agung, Mhm. dan belum kejaksaan, dan kejaksaan belum membawa ke pengadilan. Jadi Mhm. statusnya masih belum belum jelas, tapi Masih status gantung, ya. tersangkanya masih menggantung sebenarnya. Dan saya kira ini sebenarnya harusnya segera diberesin juga, karena itu juga akan menyandra Adi Armando sendiri loh sebagai personal, karena itu akan tetap melekat. Nah, saya kira ini nanti selain Sylvester, publik juga mesti akan mulai mempersoalkan itu, status dia sebagai komisaris di PLN dengan status tersangka. Apakah ini juga tidak menyalahi itu, dan kemudian siapa yang bertanggung jawab? Kalau kita ngomongin soal BUMN, ya pasti bertanggung jawab adalah Menteri BUMN, dan dalam hal ini Erick Thohir. Erick Thohir ke bawah-bawah lagi nih. Nah, apalagi kemudian Erick Thohir ini dikenal sebagai salah satu orang yang cukup dan bahkan sangat dekat dengan Jokowi kan, dan kita ingat pada waktu Kaisang misalnya menikah kan dia yang menjadi Mhm. ketua panitianya pada waktu itu, dan dia PO-nya, menyatakan betul. seperti Mhm. keponakan lah, kata dia, udah nganggap seperti ponakan sendiri gitu-gitu. Itu saking dekatnya hubungan mereka gitu. Jadi ini sebenarnya kasus ini kemudian membuka mata publik. Saya kalau membaca Mhm. respon dari netizen, mereka mulai makin makin tersadar ya, gila ya memang Iya, di betul. eranya Jokowi itu betul-betul rusak betul negara ini dibikin gitu. Betul. Ya, Mhm. orang banyak tahu, tapi sekarang begitu berubah ini detailnya itu orang makin paham gitu sekarang. Iya. Seperti ini ya, Mhm. seperti ini ya. Bener, mau apa lagi gitu kalau dalam situasi semacam Mhm. ini. Betul-betul itu rusak, dan saya kira kemudian orang akan mendesak Pak Prabowo, betul-betul Pak Prabowo harus segera membuat apa ya, disasosiasi atau memutus betul hubungan dengan Pak Jokowi, karena kalau Memutus tidak mata rantai, ya mau circle ya. dengan Pak Ya, Jokowi. dekat-dekat aja udah nggak boleh lah itu kan, karena pasti orang akan selalu curiga, seperti kasus ketika Pak Prabowo akhirnya datang ke Solo kemarin kan, orang juga marah semua ya setelah Mhm. Pak Soan ke Solo datang ke kongresnya PSI. Tapi kan kemudian Pak Prabowo memperbaikinya dengan menerbitkan abolisi dan amnesti terhadap Thomas Lembong dan juga Hasto Kristianto, dan kemudian menghapus tantim, insentif dan tunjangan-tunjangan lain dari para komisaris, yang ini banyak di situ bercokol orang-orangnya Pak Jokowi, tapi dengan konsekuensi banyak juga orangnya Pak Prabowo yang dikomisaris ya harus kehilangan juga hal yang sama gitu kan jadinya. Iya, tapi kalau orang dari Pak Prabowo ini kan bagian dari perjuangan ya, saya Hmm. rasa mereka harus menerima Harusnya, itu dan bukan, bahkan nah harusnya, bahkan Mbak ya. iya, dan mereka itu adalah orang-orang yang ketika Pak Prabowo belum berkuasa, belum jadi presiden, mereka ini yang memprotes Tantim tersebut, Mas Ersu. Oh gitu Iya, ya. iya, beberapa di antara komisaris itu kan kita mengenal ya, Mhm. pada tahun 2019 kemari begitu, Mhm. belum begitu banyak.
dari orang Pak Prabowo yang menjadi komisaris tidak Hmm. seperti sekarang Hmm. itu diprotes, apalagi sebelum-sebelumnya begitu gaji gaji komisaris yang demikian besar dan kemudian ada Abdi Sleng, ada wah pokoknya banyak sekali Hmm. orang-orang yang aneh begitu tidak memiliki kompetensi pada bidang yang dimana dia ditempatkan, tapi bergaji bisa sampai miliaran kalau dipukul rata begitu, walaupun Tantim itu kan mendapatkannya sesudah dihitung keuntungan Keuntungan dari ya. BUMN tersebut Hmm. begitu. Jadi tapi kalau kemudian dibagi per bulan yang bisa sampai miliaran itu terheran-heran begitu, dan Hmm. orang di sekitar Pak Prabowo sebetulnya tidak menghendaki itu kalau kita mengingat narasi mereka sebelumnya sebelum Pak Prabowo menjadi presiden. Jadi sangat wajar kalau saya rasa mereka tidak kaget begitu Hmm. ya. Nggak ada Dan yang protes ya, nggak ada munculan sejauh protes. ini nggak ada yang protes, dan mereka juga saya rasa pasti sudah tahu lah Hmm. dalam saat masa efisiensi yang Hmm. besar-besaran seperti ini memang itu harus dilakukan. Coba kita melihat nih Mas Hersu, saat ini suara dari netizen yang Hmm. mewakili suara masyarakat ini luar biasa sekali. Bahkan video dari Sylvester Matutina di mana dia berorasi yang memang kalau kita mendengarnya, kok bisa seperti itu ya Hmm. narasinya? Hmm. Berarti itu yang ada di dalam pikirannya Hmm. mereka, Hmm. itu yang ada di dalam hatinya Hmm. mereka Ya, gitu, ya, ya. dikeluarkan Hmm. seperti itu. Kita Hmm. sudah mendengar ya, tadi kita pakai orasi itu sebagai opening. Ini sekejam itu narasi dari narasi yang membakar, ingin membakar minoritas. Dia menyebutkan Hmm. di NTT yang miskin adalah orang Kristen, di Papua yang miskin orang Kristen, di Bali yang Hmm. miskin adalah orang Hindu, dan ini Yusuf Kala ini dia melakukan korupsi sehingga membuat masyarakat menjadi miskin. Hmm. 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 Sekarang masyarakat ini masih miskin, kemiskinan ekstrim masih luar biasa, tidak tercapai target dari Jokowi. Dan siapa yang membuat miskin itu? Dan narasi-narasi itu dipercaya walaupun saling bertolak belakang. Coba saya melihat ini salah satunya dari Ed Ankim ini yang ada di X ya, ini cukup populer akun ini. Dia menulis seperti ini. Kita lihat ya guys, apakah hari ini Kejaksaan RI berani angkut Sylvester atau cuma omon-omon doang? Ini di akun X dan juga di Instagram gitu, banyak sekali yang menulis pada saat misalnya kita tapping Mas Hersu jam berapa, dia tuliskan itu jamnya jam sekian dan saya masih menunggu Sylvester itu, ada kabar si Sylvester ditangkap. Banyak sekali yang menuliskan dari kemarin sudah ramai sampai dengan hari ini ya, ini hari Rabu itu makin ramai, yang detik demi detik itu betul-betul ditunggu. Jadi mereka menuliskan jam-jam mereka bereaksi begitu. Kasus Pak Tom Lembong aja berani malu demi melaksanakan tugas Mulyono. Jokowi masa sekarang berani mau ngandangin Centeng Mulyono, meragukan sekali. Ini maksudnya eh, menyindir kepada kejaksaan, di mana Hmm. pada Hmm. kasus Mulyono itu kejaksaan berani malu, Kasus dihujat sana sini kasus begitu. Tom Lembong maksudnya. Maksudnya Ya. kasus-kasus Tom Lembong, Hmm. di mana dia menjadi korbannya Mulyono, Hmm. itu berani malu begitu. Hmm. Tapi sekarang untuk kasusnya orangnya Mulyono ini, Termul ini, untuk ngandangin centengnya Mulyono ini kok enggak Nggak apa satset. Hmm. direalisasikan. Iya, Hmm. enggak Hmm. satset. Nah, Hmm. ini kemudian diungkap lagi Mas Hersu, sudah divonis penjara tapi oleh Erick Thohir, Kemen BUMN pun masih diangkat menjadi komisaris ID Food Official dan sebagainya. Ini sambil di tag ya, ID Food Officialnya, DPR RI-nya, Prabowo, Erick Thohir, Kemen BUMN, semuanya di tag. Ini oleh akun Mujibur Rahman, dan kemudian Mujibur Rahman ini, kalau saya melihat ini bisa menjadi bahan baru ini Mas Hersu. Di Hmm. situ dia mengunggah Sylvester Matutina sebagai komisaris independen, dan kemudian dituliskan informasi pribadi. Jadi ini berupa screenshot ya. Ini Hmm. saya bacakan karena ini ada di internet. Jadi saya rasa ini bukan doxing, apalagi dia seorang public figure. Di Hmm. situ ditulis informasi pribadi kewarganegaraan Indonesia, berdomisili di Depok, lahir di Flores, tahun 71. Tidak disebutkan alamat lengkapnya. Jadi ini bukan berupa doxing. Kemudian dituliskan dasar penunjukan ditetapkan sebagai komisaris independen PT RNI yang sekarang menjadi ID Food. Terus kemudian dituliskan pendidikan Mas Hersu. Hmm. Sarjana hukum di Universitas Wira Swasta Indonesia tahun 2020. Vonis itu pada tahun 2019. Hmm. Jadi vonis inkrah Mahkamah Agung ya, maksudnya dalam hal dia melakukan penghinaan dan fitnah kepada Wapres
Kapolres ketika itu, yaitu Pak Yusuf Kalla, Mm-mm. itu berjalan dari 2017 sampai 2019 dan kemudian ingkrah. Nah, di sini dituliskan pendidikannya itu di Universitas Wira Swasta Indonesia yang Universitas Ruko dan sekarang sudah ditutup karena bodong, tidak terdaftar di Dikti, itu pada tahun 2020. Artinya dalam proses itu dia lulus tahun 2020 itu dia tetap kalau seandainya dia menulis skripsi ya, saya nggak tahu kan Universitas Bodong kan apakah menulis skripsi juga, tapi yang jelas dalam sesudah proses 2019 ternyata tahun 2020 dia masih lulus. Artinya dia masih ada di luar, dia masih melakukan kegiatan. Kemudian ditulis juga kandidat magister hukum di Universitas Krishna Dwipayana 2024. Aduh kasihan ini kebawa-bawa keseret-seret ya Unkris ya. Apa betul Unkris menerima mahasiswa S2 itu kan tentunya salah satu syaratnya membawa ijazah S1. Ijazah S1-nya di perguruan tinggi yang tidak terdaftar di Dikti. Bahkan dicari kampusnya juga sekarang sudah tidak ada. Apakah diterima oleh Krishna Dwi Payana? Ini perlu dicermati oleh universitas yang salah satu yang tertua di Indonesia ini ya, yang cukup populer. Kemudian perjalanan karir. Nah, ini menarik. Saya rasa ini perjalanan karir ditulis karena memang ini berasal dari Silverster sendiri informasinya. Dia menulis seperti ini Mas Irsu, di sini ditulis Direktur Utama PT Malindo Sukses Solusi 2023 sampai dengan sekarang. Direktur Utama PT Ivan Slok Express Indonesia 2023 sampai dengan sekarang. Ini jelas perusahaan-perusahaan dia memegang perusahaan ini setelah dia menjadi ketua umum Solmed ya, Solidaritas Merah Putih, Mm-mm. organ dari relawan Pak Jokowi. Kemudian yang menarik adalah dan ini pernah dia katakan juga di depan Rocky Gerung bahwa dia adalah juga pengacara. Mm-mm. Jadi dari Universitas Wira Swasta Indonesia, dia itu mengakunya lulus dari Fakultas Hukum, Mas Herso. Mm-mm. Nah, di sini tertulis Law Office Silverster Matutina and Partners 2008 sampai dengan sekarang. Loh, lulusnya aja baru tahun 2020. Kok bisa 2008 sampai dengan sekarang dia membuka kantor pengacara? Kemudian ada satu lagi Law Office Suhadi Edi and Silverster and Partner 2021 sampai 2023. Pemimpin redaksi solmednews.com 2015 sampai dengan sekian, Direktur Utama PT Sri Kandi Mahardika Mandiri 2009 sampai 2019, Direktur Utama bla bla dan seterusnya. Tapi yang menarik adalah Silverson Matutina and Partner. Mm-mm. Itu associate gitu ya, kantor kantor pengacara, kantor hukum yang dia dirikan dari 2008 sampai dengan sekarang. Kira-kira gelar sarjana hukumnya dari mana ya? Ini kan Mhm. menarik banget. Selain juga ada satu lagi yang sekarang ini rame betul disuarakan oleh netizen, yaitu agar dia juga diproses untuk kasus penghinaan terhadap Pak Jenderal Sunarko dan kawan-kawan. Mhm. Itu menarik. Ya, 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 ya. Oke, jadi benar seperti Anda katakan ini berkaitan juga kredibilitas dan juga tentu saja basis legitimasi dari Mhm, lembaga penegakan hukum ya. Karena kan lo betul. tanpa walaupun dia punya kekuatan memaksa kan kalau aparat penegak hukum itu kan kekuatan di situ ya karena koersi yang mereka punya senjata juga gitu untuk Mhm, memaksakan itu. Tapi kalau kemudian mereka tidak banyak dapat basis legitimasi dari publik berbahaya loh. Apalagi mhm, seperti Anda sebut tadi, kejaksaan itu sekarang sedang diandalkan oleh Pak Prabowo untuk menangani kasus-kasus betul. besar gitu. Dan Mhm, sekarang juga sedang terjadi ketegangan kan di kejaksaan itu berkaitan dengan mhm, dipasangnya kendaraan tempur TNI di sana dan sebagainya. Dan orang melihat ini pasti ada kasus-kasus besar yang perlu sekali kejaksaan untuk mendapatkan dukungan dari publik. Dan sejauh mhm. ini sebenarnya kan kejaksaan itu orang sorry itu sih mesti mereka coba sementara melupakan dulu lah catatan-catatan buruk tentang Guru kejaksaan kan kejaksaan. gitu gitu karena Mhm, lu sekarang betul. sedang diperintahkan oleh presiden untuk melakukan tugas-tugas gede dan itu udah lu mulai buktinya triliunan apa korupsi ditangani apa ada liga korupsi dan kemudian setiap saat kita dibuat melotot-melotot lihat tumpukan uang yang disita makin hari makin tinggi gitu di kejaksaan gitu ya. Kalau ini nggak dapat backup penuh dari publik bahaya dan suara-suara yang kita lihat berkaitan dengan Silver Matutina ini orang mulai menunjukkan mempertanyakan soal itu. Jadi Mhm, saya kira ini mungkin hari terakhir ya harusnya segera bergeraklah kejaksaan untuk melakukan itu. Gitu. Masa aparat intelijennya nggak bisa mengendusnya itu, nggak mungkin saya mhm. kira gitu.
Iya, semoga kita ini tapping siang hari, semoga mungkin sore atau malam hari sudah Hmm. pada hari sama hari Rabu ini sudah ditangkap begitu ya Mas Hersu. Karena ini harusnya proaktif lah sudah 6 tahun ya. Coba kita dengarkan suara netizen terhadap kejaksaan. 5 Agustus 2025 ini kemarin ya, pukul 19.47 waktu Solo sampai lengkap sekali ini Alexandrianov ini. Ada kabar Sylvester dikandangkan? Belum. Dia Hmm. menanyakan seperti itu. Jadi nanyanya ke media sosial. Hmm. Penjilat Mulyono aman lah, ya kan? Kejaksaan RI. Waduh, ini kan salah satu ini membuat eh marwah kejaksaan ini susah ya jadinya seperti ini ya. Negara kalah sama preman, omon-omon. Nunggu-nunggu video Kejaksaan RI borgol Silverster kok sampai detik ini kok belum ada kata Ronald Alvaro. Ini akun-akun organik Mas Hersu. Hmm. Hmm. Nunggu apa lagi sih Kejaksaan RI ini Hmm. begitu Hmm. dengan gemas gitu ya. Jika seluruh institusi masih dipimpin para penyembah Jokowi, jangan harap rezim Prabowo mampu membawa Indonesia berubah lebih baik. Aduh, kasihan. Hmm. Kasihan upaya dari Pak Prabowo kalau melihat hal ini. Hari ini, nggak percaya aku. Jam 14.47 nih. Sekarang 5 Agustus 2025. Ini dari @regi. Kemarin lu ngomong napi ini harus segera dieksekusi. Kapan? Ini nanya ke kejaksaan. Hmm. Ada langsung di Kejaksaan RI dan juga ke Jokowi. Hmm. Kemudian ada lagi Kejaksaan RI kemana aja? Tidur. 2019 sampai sekarang tidak dipenjara. Takut sama Raja Jawa. Wakil Tuhan kok begini. Kalau berani tangkap Silverster bisa jadi besoknya Kapuspen Kejaksaan dipecat di Jaksa Agung atas perintah Mulyono. Wah ini melecehkan. Dia sudah bukan lagi Enggak. presiden. Ya. Tapi ini yang dipercaya oleh masyarakat seperti itu Iya. bahwa tangan Iya. Jokowi masih Hmm. sangat kuat Iya. begitu. Tapi bukan Terus tugas bukan kalian Kapus ngapain Penkumnya selama lah yang dipecat. ini? Iya, ini Hmm. ini betul-betul kalau kita melihat kita sedih ya. Kita Hmm. sedih Mas Hersu. Dan kemudian juga ada lagi nih, coba saya lihat ya. Kalau tidak salah ini Pak Mahfud MD Hmm. juga berbicara nih soal ini Mas Hersu. Coba kita lihat eh, Twitter dari Pak Mahfud MD. Dia mengatakan banyak yang heran, seorang yang sudah divonis pidana penjara 1,5 tahun sejak tahun 2019 tidak dijebloskan ke penjara sampai sekarang. Hmm. Padahal Kejaksaan Agung punya tim tangkap buronan atau Hmm. tabur yang tahun 2025 ini saja sudah menangkap banyak orang, termasuk yang bersembunyi di Papua. Ada apa sih? Berarti Pak Mahfud selama menjabat kemarin dia juga tidak tahu ya ada kasus ini, kita pun juga baru tahu gitu. Dan kata Pak Mahfud, si tervonis mengatakan dirinya sudah menjalani proses hukum dan sudah berdamai, saling bermaafan dengan Pak JK. Loh, proses hukum apa yang sudah dijalani? Lagi pula, sejak kapan ada vonis pengadilan pidana bisa didamaikan dengan korban? Hmm. Vonis yang sudah inkrah tak bisa didamaikan, harus eksekusi. Iya, pidana kok bisa restoratif justice? Ini kan harus eksekusi Iya, gitu. sebelumnya bisa kalau kalau soal Kalau belum konflik. belum Ya, ya, belum ya, divonis belum ya. inkrah Kasusnya tuh. Ya. kita ingatkan bagaimana dulu Pak SBY dalam kasus Zainal Ma'arif, mantan wakil ketua DPR ya, MPR atau DPR waktu Hmm, itu ya, politisi kan, dan waktu itu kan sempat juga dilaporkan ke Polda Metro iya. Jaya. Tapi kan kemudian Hmm, Pak SBY setelah Zainal Ma'arif minta maaf dan dimaafkan, ya kasusnya nggak berjalan. maafkan. Itu boleh. Hmm, Tapi kalau sudah hmm. bergulir ke pengadilan, ada vonis dan bahkan sampai ke Mahkamah Agung, ya nggak ada namanya proses apa udah berdamai, itu nggak ada. Berdamai itu antar individu gitu, tapi proses hukumnya harus berjalan gitu. Iya, itu jadi kasus baru lagi tuh pembohongan publik. Wah, jadi Ah, banyak iya, banget nih iya, kasusnya iya, iya. Mbak Tutina ini. Ya, Ya, kalau itu sementara soal kredibilitas, Mbak, kalau soal dia bohong sih, dan orang juga nggak terlalu kaget lah gitu kalau dia karena karena bosnya sudah hampir tiap hari lihat ya di televisi juga bosnya ya. siapa dulu bosnya Iya, dong gitu betul. ya. Iya. Oke, kita tunggu ya Oke. bagi ya kasus ini ya, karena ternyata jangan-jangan nanti bukan hanya kasusnya muncul bukan hanya soal Sylvester dan Adi Armando, tapi mungkin ada Mhm. kasus-kasus lain kita nggak tahu karena memang Ya, banyak sisi gelap dari para termul ini ya. iya. Yes. Mhm. Oke, Oke. sampai ketemu lagi insya Allah. Kami mohon pamit. Saya Hersul Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam Oh, akal sehat. ya. Merdeka. Wassalamualaikum Merdeka. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.